brand datang ke kita aja, kita kadang dengar cerita mereka kayak budgetnya pas-pasan, kita akan bantu. Oke, kira-kira aku plottingin ke yang budget ini ya, ini masih aman kok masuk ke budget lu. Orang sekarang udah nggak bodoh, ya kan? Artis di endorse aja udah bilang, lu mau dibayar, ya kan? Iya benar. Jadi benar-benar pure kreativitas tuh. Bener-bener pure kreativitasnya, kita mau dibawa kemana gitu. Dan kreativitas sih sebenarnya tanpa batas ya, asal lu pengen coba gitu kan. Kembali lagi ke acara What is Your Living Stone. Mau bisnis modal minim? Join MFG Dropship aja. Kali ini gue dapat tamu, narasumbernya cantik dan smart dan juga berprestasi. Dan kali ini kita akan santai ngebahas tentang potensi sosial media itu untuk jualan gimana sih, marketing gimana efektifnya ya. Karena beliau ini narasumber kita, dia expert di bidang entertainment. Apakah dia? Kita sambut. Yes, ini dia narasumber kita. Ini udah mulai apa belum nih? Sudah, Natalia Haman. Hai, halo. Wow, spesial banget nih gue dijemput langsung dari kediaman, Cila. Gimana kabar, Nat? Baik. Habis dari mana nih? Ini tadi habis dari meeting sih sebenarnya, terus tadi ke kantor, ngomongin kerjaan juga, lagi pengen bikin campaign apa sama beberapa klien, terus udah itu dijemput dia sama Pak Bos. Nah, buat kalian follow Natalia Haman 8, co-foundernya Sense. Iya, co-founder dari Sense. Sense itu apa sih? Sense ya, Sense itu adalah advertising agency. Jadi sebenarnya gue berawal itu dari tahun 2008, udah lama banget ya. Oh, lama dong. Iya, jadi 2008 itu gue berawal dari bikin production house dulu, tapi production house yang gue bikin langsung yang besar-besar gitu kan. Sebenarnya bisa begitu gara-gara apa tau nggak? Gue kerja di salah satu tempat agency, jadi lulus kan gue jadi model kan, karena sembari kuliah kan memang gue jadi model iklan dan lain-lain kan. Dulu di mana dulu? Aku di London School. Oh, sama ya. Lu London School juga? Iya. Angkatan berapa? Diem-diem aja. Nanti ketahuan batch-nya. Malu, udah tua. Oke. Dari London School, kelar kuliah, terus udah itu kerja di salah satu advertising agency, 1 bulan kerja, and then after itu bikin agency. Gila ya, jangan memperkerjakan orang kayak aku. Nah, tapi emang lu passionnya itu di situ, di dunia ya entertainment lah ya. Iya. Berawal itu memang di dunia entertainment kan. Jadi kayak model segala macam. Jadi ketika jadi model pun kan kalau syuting iklan itu kan model itu adalah kasta terendah istilahnya. Model, PH, terus agency, baru yang punya brand. Nah, ketika jadi model gitu, wah enak juga nih jadi mereka gitu kan. Tinggal ngatur-ngatur, nyuruh-nyuruh, gue capek banget. Udah datang paling pagi, pulang paling telat gitu kan. Suatu hari nih, nanti gue pengen jadi agency, gue bilang gitu. Jadi sembari jadi model kayak gitu, gue kayak, oh begini ya caranya bikin board. Oh kamu director, oh kamu DOP, oh ini apa bagian-bagiannya. Jadi kayak kita harus kayak mencari tahu lah gitu. Ternyata kasta paling rendah itu? Kasta paling rendah? Kalau di dunia brandingan lah ya. Karena kan lu dibayar, lu pengen bayar gitu ibaratnya. Ya kalau memang talentnya kayak ya artis kelas mahal ya itu beda lagi ya. Kalau kita ngomong kayak kelasnya yang go internasional, misalnya AM gitu kan, mereka punya standarisasinya sendiri lah. Bahkan tim sendiri mungkin. Tim sendiri gitu kan. Segimanapun artis dibayar kan mereka harus mengikuti agensinya, harus mengikuti brand maunya apa. Iya dong. Bukan suka-sukanya dia kan. Benar. Ya kalau emang mau suka-suka dia bikin brand sendiri loh. Kalau gitu. Iya benar. Jadi sebenarnya terminologinya sih sama sih. Intinya kita bagaimana beradaptasi kan. Betul, beradaptasi. Ya kan. Kayak misalnya kenapa manusia ini spesies yang mendominasi bumi? Karena manusia adalah makhluk yang gampang banget atau paling jago beradaptasi sebetulnya. Setuju. Gitu sama. Jadi kita yang nggak mau berubah, ya kita pasti mati. Pasti mati. Kayak gini deh contohnya. Kita ngomong yang paling simple, Gojek, ya kan? Penghuni Gojek itu kan bukan anak-anak muda milenial, tapi juga ada orang tua yang nyetir Grab segala macam kan sebenarnya juga orang-orang tua. Kalau mereka tidak mau beradaptasi untuk mengetahui aplikasi, mereka juga mati gitu. Jadi intinya beradaptasi. Kayak gue di advertising nih, dari berawal cuman handle yang namanya Facebook. Dulu aku udah handle yang namanya Facebook Management. Facebook, berkembang ada Twitter, berkembang ada Instagram Management, berkembang sekarang ada TikTok Management. Nanti akan ada apa lagi gue nggak tahu. Tetap gue harus berinovasi dan harus ngikutin. Benar. Follower gue banyak yang nonton nih, banyak apa bisnis nih.
Nah, saran dari lu nih yang praktisi di bidang advertising lah ya, fokusnya lebih ke konten ya? Iya, konten. Kalau gue lebih fokusnya ke konten gitu. Konten ya, produksi konten. Ada tips nggak sih kalau misalnya di TikTok deh, bagaimana cara supaya FYP dan lain-lain gitu loh? Ada nggak sih trik-trik tertentu? Nah, sebenarnya kayak kita ngomongin TikTok gitu kan, ngomongin Instagram. Banyak klien yang nanya, sebenarnya yang mana sih yang lebih penting, TikTok apa Instagram? Dua-duanya penting gitu. Makanya sekarang kalau gue bikin campaign juga biasanya ada dua-duanya. Nah, pertanyaannya gimana nih cara bikin yang FYP gitu kan, ibaratnya gitu kan. Nah, sebenarnya kita tinggal ngikutin aja sekarang yang lagi zaman apa, videonya lagi in apa, musiknya lagi in apa, dan itu benar-benar kalau TikTok ya mainannya tuh cuman kayak seminggu 2 minggu, setelah itu udah lewat. Kalau produk kan ada yang fast moving istilahnya. Kalau bikin konten juga ada yang konten fast moving nih. Nah, TikTok ini salah satunya. Jadi nggak bisa lu bikin campaign TikTok itu udah langsung sebulan kayak Instagram. Kalau Instagram kan lu bisa langsung bikin 30 hari itu bakalan mau ngeposting apa. Kalau TikTok tuh nggak bisa, maksimal mungkin 2 minggu gitu kan. Lagi apa yang in udah ngikut hajar. Jadi ibaratnya kita follow yang lagi hype apa, udah hajar aja. Terus udah itu sebenarnya kalau kita ngomong TikTok, semuanya bisa FYP nggak? Tergantung. Ya kan, tergantung. Jadi ibaratnya tuh kayak dari 10 konten yang lu post mungkin aja hanya ada 2, ada 3, atau berapapun itu nggak apa-apa. Yang penting lu lakuin terus aja yang lagi in apa. Bohong lah kalau misalnya nggak ada yang FYP. Kayak misalnya nih, aku ada TikTok, tapi TikTok aku emang nggak aktif. TikTok yang aku jalankan ini pribadi itu hanya untuk cek yang lagi in apa. Ketika lagi in apa, aku tinggal forward ke tim. Yang ini tolong dikerjakan, ini tolong dikerjakan. Contohnya sekarang aku handle kalau nggak salah ada 10 brand TikTok nih. 10 brand di 10 TikTok. brand di TikTok gitu. Berarti 10 brand yang konsepnya tuh berbeda-beda produknya. Gimana caranya gue bikin yang ibaratnya satu konsep ini bisa untuk 10 produk? Iya dong. Gitu. Jadi nggak cuma satu konsep ini untuk produk ini doang, enggak. Satu konsep yang lagu ini, misalnya dulu nih Abang Jago ya kan. Ya gimana caranya Abang Jago ini untuk 10 produk itu bisa di deliver message-nya. Lebih ke sana sih. Jadi benar-benar pure kreativitas tuh. Bener-bener pure kreativitasnya, kita mau dibawa kemana gitu. Dan kreativitas sih sebenarnya tanpa batas ya, asal lu pengen coba gitu kan. Atau mungkin hire anak muda kalau misal udah merasa tidak punya kreativitas atau tidak punya waktu gitu kan. Kayak gitu-gitu. Makanya klien-klien yang datang ke Sense pun yang mereka rasa aduh kita nggak capable Nat, kita nggak sekreatif itu. Kita kalau memulai untuk mengetahui TikTok lagi, kita perlu waktu 3 bulan untuk mempelajari. Kenapa gua nggak minta lu aja untuk langsung lakuin gitu kan. Karena tuh biasa nih, TikTok itu susah karena dia kontennya video. Video ya lebih susah aja gitu, salah ngulang. Beda lu kayak cuman desain dan lain-lain, itu kan kayak copy paste apa, desain begini-begini kan bisa kan. Tapi kalau video itu lumayan sih, kayak gue nggak tahu sih lu kalau bikin TikTok tuh ngulang berapa kali. Gue yakin lah teman-teman di sini yang bikin TikTok nih, yang dance, itu nggak cuma sekali one take pasti berulang kali. Bener. Bisa kurus loh. Bener. Ayo silakan diminum, Ibu. Oke, thank you. Gitu. Jadi sebenarnya ikutin aja sih yang lagi in apa, menurut aku ya. Terus udah itu TikTok itu makanan warga TikTok itu jangan konten-konten yang hard selling. Jadi harus konten-konten yang ibaratnya soft selling. Dan 2 poin ini, konten yang kreatif sama informatif. Karena orang-orang TikTok itu cuma pengen lihat yang kreatif sama informatif. Selebihnya gue nggak mau lihat. Gitu. Tapi drama banyak loh suka drama-drama. Drama apa dulu nih? Drama-drama yang kayak jadi superhero banget lah. Jadi kayak nolongin nah, itu orang. Kan kreatif kan? Atau yang mana nih? Apa yang lebih ke dramanya, drama nolongin orang atau apa? Kayak ini apa namanya yang orang Bali tuh David Sujana ya atau siapa itu tuh gue suka sih nontonin juga tuh. Itu dia yang nolong kayak apa sih, yang kayak misalnya orang butuh apa gitu langsung dikasihnya duitnya banyak. Contohnya kayak gitu-gitulah. Nah, itu kreatif nggak? Kreatif sih. Udah berarti konten kreatif. Sama informatif ya, dua itu. Lebih ke kreatifnya sih. Pasti konten-konten kreatif. Contohnya nih kita ngomongin salah satu TikTokers yang lagi in juga tuh, ya kan, si sayur kol, tau kan? Sayur kol kan? Enggak. Kayak gimana sih? Siska Kola. Siska Kola, ya. Oke. Jadi misalnya kayak Siska gitu kan. Menurut aku ya dia kreatif sih, gitu. Dia kreatif, mungkin basicnya dia memang rich gitu kan, dia kaya segala macem. Dia kreatif dengan apa yang dia miliki, dia konsisten bikin konten dan dia udah targeting konten gue mau kesannya gue adalah kaya. Dan juga dia bikin nada bicara dia
Oke. Nada bicara dia tuh jadi kayak diikutin kan sama orang-orang kan. Ibaratnya kalau dulu kan ada jengkelin, ya kan? Iya. Nah, itu juga kreatif gitu menurut gue, kreatif. Tapi kalau ditanya, kalau gitu kita pakai Siska Call itu efektif nggak, Nat? Pertanyaannya kan biasa gitu kan? Ya, benar. Pemilihan KOL yang tepat itu yang kayak gimana sih? Yang lagi terkenal kah? Atau yang lagi gimana? Nah, pemilihan KOL itu kadang dibagi jadi gini loh. Ibaratnya kamu pengen apa? Awareness atau lebih ke convert to sell gitu. Karena beda gitu. Contohnya gini, kalau misal lo pakai Siska Call, nggak ada yang salah dengan dia sih gitu kan. Ada juga yang pakai dia untuk kayak promosiin atau endorse. Benar. Tapi menurut aku jadinya brand awareness. Yes. Contohnya produk lo harganya 5.000. Siska Call biasa makan melon aja harganya 5 juta. Terus lu pikir masyarakat itu bodoh mikir Siska itu pakai yang produk 5.000? Kan enggak, jatuhnya itu awareness. Orang tahu produk lu si harga 5.000 ini, tapi belum tentu bikin orang beli. Betul. Nah, kalau lu pengen KOL yang bikin orang beli adalah KOL yang memang kontennya adalah nge-review. Udah, itu pasti udah makanan mereka. Kalau kayak beauty kayak ngomongin si siapa ya, Tasya Farasya, oke gitu kan. Tapi ini aku dapat knowledge lagi sih. Sejauh ini yang aku pahami ya, model thinkingnya adalah untuk kalau KOL itu tembaknya pasti awareness. Ya kan, kalau misalnya kita mau langsung convert to sales, itu kan lebih di hard selling di apa namanya, iklan ya? Iya, ads. iklan yang ngejar gitu loh. Iya. Tapi kamu ngomong yang review itu ya benar juga sih, masuknya udah langsung convert to sell sih. Iya, udah karena bukan cuma awareness tok. Iya, bukan cuma awareness tok, karena yang follow dia pengen tahu informasi. Yes, agree. Jadi kalau kamu pengen convertnya to sell, lu cari KOL yang emang biasanya tuh informasi dan komennya banyak. Komennya tuh juga bukan komen-komen cantik kayak teman-teman sendiri juga, lu harus lihat juga. Jadi pengen lihat influencer ini bagus apa enggak, lihat dari komennya juga sih. Benar-benar. Sama kan soal komen juga bisa beli ya. Iya, komen bisa beli itu, buzzer dan lain-lain gitu. Kan ada tuh yang pernah aku dapat quote gitu loh. Kuasai buzzer, kamu kuasai negara. Oh iya. Ini kalau bikin konten-konten pun sebenarnya bikin konten-konten yang nggak usah terlalu profesional. Jadi benar-benar kelihatan konten ini adalah review dari si A, si B, si C. Tapi setiap brand tetap punya harus kayak hero video lah, gitu kan. Kayak misalnya kayak TVC-nya kalau emang brandnya udah gede ya. Kenapa? Karena kalau misalnya itu lebih ningkatin brandnya dia siapa gitu. Jadi positioning untuk video pun beda-beda sebenarnya. Kenapa sih harus ada TV komersial yang harganya gue bikin bisa ratusan juta? Nah, video itu untuk melihat seberapa besar dan seberapa mewah barang lu gitu. Tapi kalau konten-konten yang biasa kayak testimoni segala macam memang nggak perlu yang bagus-bagus, bener-bener yang real aja. Kalau itu lebih ke untuk kayak ngasih tahu awareness tentang lu tuh di review oleh banyak orang ya. Gitu sih. I see. Jadi nggak mesti semuanya bagus. Di TikTok kan juga sebenarnya video-videonya very simple ya. Justru yang kayaknya dibuatnya niat banget malah nggak effective. Bener. Sedih banget. Aku udah berapa kali kayak gitu. Jadi kayaknya sekarang di TikTok udah bikinnya yang ya udah yang lagi in aja lagunya apa, ya udah bikin. Tapi sebenarnya ketika kita memproduksi konten itu ya bisa dikatakan seadanya gitu ya, tanda kutip. Orang akan memberikan itu akan memberikan kesan kepada orang ini real nih gitu. Iya. Iya kan? Karena kebaca sih kadang ya gesture. Jadi kayak misalnya apa nih, kayak online shop deh. Aku kan ada punya online shop juga lah, online shop retail gitu ya. Itu dari zaman dulu sampai sekarang pasti masih aja ada minta foto aslinya dong. Iya. Padahal itu udah foto asli gitu. Bener. Tapi karena bagus, jadi kelihatan nggak ngerti deh. Karena itu adalah bentuk dari sakit hati orang-orang yang suka beli online shop. Makanya kalau di online shop mungkin review pembeli yang di-post itu penting. Karena ceritanya dia posting setelah dia dapat barangnya, oh barangnya bagus, bentuknya asli gitu kan. Ya di mana-mana, jangankan ngomong online shop. Gua di restoran aja paling sering komplain. Kemarin itu baru gua komplain tuh salah satu brand fast food. Kalian tahu lah kalau bisa di Instagram. Ya gimana ya? Di menunya bagus banget gitu kan, bentuknya sebesar ini, makanannya sebanyak ini, pas dateng, luar biasa. Jadi kebanyakan ketipu di situ, makanya pengen tahu aslinya dong. Gitu. I see. Jadi kenapa yang tadi Natalie bilang perlu tuh konten-konten yang terkesan asli dan testimoni, biar orang tahu oh ini aslinya. Gitu sih. Jadi jangan semuanya terlalu kayak profesional banget juga, gitu. Nah, kamu kalau berpikir untuk mencari sebuah ide kreatif itu, kamu ada polanya nggak? Ada rumusan khusus nggak misalnya? Kalau ada, kalau boleh share gitu?
Apa ya? Kadang kan kayak misalnya kan, oh ini konten lagi viral, Mm-mm. apa nih misalnya kan yang aku ingat ya kemarin ya. Itu kan videonya kayak gimana? Bentukannya tuh pertama zaman dia istrinya atau Oh suaminya iya, zaman lagi banyak. dulu ganteng, cantik. Oh kamu siapa? Oh iya, kamu siapa? Oke, gampang. Gimana Nih, tuh? jadi lu kasih ya. Kasih Misalnya untuk gue deh untuk MFG gimana? Ada nggak? Gini, nggak semuanya bisa diimplementasikan. Nah, kayak yang lain. Gini, Coba jadi yang lu kan kasih gue challenge nih. Nah, yang kamu siapa kira-kira di convertnya gimana? ya. Kalau yang kamu siapa kan biasanya dari ganteng abis merit terus dia tuh gendut. Ya, kan benar. bleber kan. Gue convert itu ke salah satu produk langsing, boleh nggak? Boleh. Pertamanya dia gendut terus udah itu pasti jadi cantik, kamu siapa? Bisa nggak? Bisa dirubah. Berarti itu video adalah before after. Nah, skincare bisa juga? Bisa. Makeup bisa juga? Bisa. Jadi lu lihat video ini konteksnya apa? Kamu siapa? Misal untuk baju kamu juga bisa. Dulu misalnya pakai bajunya kayaknya biasa-biasa aja, lusuh segala macam. Setelah pakai baju kamu jadi modis, jadi oh kalau konten baju kamu tuh yang lagi ini, yang ini. Lu tau nggak sih? Yang katanya videonya kayak cuman lagi apa terus udah itu fotonya muncul kayak keren itu. Sebenarnya gampang sih di TikTok. Bener. Tinggal dikreativitaskan Bener. aja pengen dijadiin apa gitu. Iya benar. Kayak bikin challenge gini lucu juga ya. Nah kalau misalnya lagi TikToknya ini kira-kira bisa dirubah jadi apa? Nah itu biasanya otak gue langsung jalan. Bisa buat begini ya gitu. Iya, bener. Jadi contohnya salah satu klien aku juga nih, aku bikin campaign. Jadi kalau misalnya desain sendiri itu dibagi-bagi. Kalau memang yang emang prosesnya adalah kontrak kayak 6 bulan setahun itu, biasanya kita buatin campaign besar. Oke. Nah ini ada salah satu brand juga, dia itu all cash, alat kesehatan semua gitu kan. Jadi kayak dia jual masker, UVC dan lain-lain gitu kan. Nah dia itu lagi mau campaign, terus udah itu gue lagi mikir kira-kira campaignnya apa ya, gitu kan untuk masker dan lain-lain. Ini masker yang kayak masker apa ya namanya? Istilahnya KN. Iya kayak KN95 dan lain-lain. Terus udah itu aku kepikiran, kemarin itu gue nonton di Netflix gitu kan, nonton I Care A Lot. Kalau lu nonton filmnya bagus banget itu. Judul filmnya I Care A Lot gitu kan. Karena itu ceritanya adalah seorang cewek yang dia itu menjadikan I Care A Lot-nya itu bisnis. Tapi ini agak mafia ceritanya si cewek ini. Jadi si cewek itu kesannya adalah gue peduli sama orang-orang tua yang udah tua, tapi orang tua yang kaya. Nah, dia tarik, kamu kayaknya perlu deh, butuh kayak ibaratnya gue untuk mempedulikan kamu di masa tua segala macem. Dia dimasukin dalam rumah sakit itu si orang tua ini dibikin gila, dibikin apa biar duitnya dilimpahkan ke dia. terus intinya gitu kan, itu I Care A Lot kan. Nah gara-gara gue nonton film Netflix itu gue kepikiran, gimana kalau campaign masker ini gue bikinnya I Care A Lot with Fitcare, kebetulan namanya itu ya kan. Misalnya I Care A Lot with ini, gue bilang gitu kan. Oh ya udah, akhirnya gue bikin campaignnya itu. Tujuan campaignnya itu adalah I care a lot with myself, with my family, and surround gue. Oleh karena itu lo harus pilih masker yang tepat, masker yang asli, jangan masker-maskeran doang. Jadi kayak gue kepikiran bisa bikin campaign itu ya karena nonton film juga, ngobrol sama temen, lihat-lihat di TikTok yang lagi hype apa. Jadi kayak kepikiran ya udah, wah di campaignin aja. Benar sih. Sebenarnya ada banyak cara sih bagaimana kita bisa berpikir kreatif atau lateral thinking, itu ada banyak triknya gitu loh. Salah satu contoh misalnya nih, aku kasih bocoran buat teman-teman. Salah satu tekniknya adalah kita merubah jarak psikologi kita. Kayak misalnya biasanya itu kita berperan sebagai misalnya konsumen gitu ya. Kita rubah sudut pandang kita, atau bukan sudut pandang, tapi posisi kita itu sebagai produsen. Yes. Itu akan mendapatkan ide baru karena kamu berubah posisi. Nah itu satu. Kedua, bisa jadi sudut pandangnya dirubah. Yang tadinya kamu lihat depan, sekarang coba lihat samping, lihat belakang, lihat atas, lihat bawah. Betul. Tips. Ada banyak lagi sih rahasia. Setuju. Nanti aku bikin webinar aja. Oh gitu, asik dong. Nanti undang-undang ya, gue mau tahu kira-kira webinarnya gimana. Karena lu tuh kan orangnya kan lebih kayak apa ya? Ada patternnya gitu kan. Kalau gue lihat ya, lu tipenya kayak terstruktur lah istilahnya gitu. Karena kayak gue juga lagi mempelajari kan. Sebenarnya sama klien pun biasanya karena udah sering ketemu banyak orang, kita udah tahu oh ini tipe karakternya begini, harus di switch kayak begini. Ini tipe karakter begini, harus di switch kayak begini gitu kan. Tadi aku setuju sih, maksudnya tadi lu ngomongin apa soalnya yang cara berpikir kreatif kan. Sebenarnya ya itu balik lagi, kita tuh harus ketemu banyak orang. Bener-bener kayak sekarang kayak gue ngobrol sama lu, oh gue kayak kepikiran oh ya juga ya harus bikin begini. Kadang ngobrol sama si A, si B, si C gitu kan.
dan harus open mind juga sih sebenarnya. Benar, harus open mind khususnya. Jadi kalau misalnya kalian mau kreatif begini, sebenarnya banyakin gaul sama orang, ke pindah lokasi itu penting juga. Pindah lokasi. Benar. Ya, kamu umur tuh nggak ada batasan ya? Nggak ada. Nggak ada. Umur berapapun bisa menurut aku sih. Tapi ya aku setuju juga. Ternyata tadi aku baru ingat, lu ngomong kayak misalnya lu harus memposisikan diri lu di posisi orang tersebut gitu kan. Kayak misalnya setiap klien yang datang ke gue pun, gue pasti akan tanya segala macem sampai gue bisa memposisikan itu brand adalah milik gue. Ketika gue tahu memposisikan brand itu milik gue baru tahu gue mau ngapain. Gitu. Oke, jadi seru ya. Jadi buat kalian nih, ini ilmunya dalam banget. Buat kalian yang kesulitan untuk bikin konten gitu, memulai. Iya. Sebenarnya. Jadi ya kalau emang kalian fokusnya di misalnya di bidang apa nih gitu ya bagus juga sih kalian fokus di sana. Kita kan saat ini udah makin canggih, kita bisa outsource kan sebetulnya. Nggak harus semuanya develop sendiri sebenarnya. Karena jatuhnya lebih pusing sebenarnya. Benar, dan belum tentu efektif dan efisien. Belum tentu tajam gitu loh. Betul. Ya kan? Betul. Kayak contohnya kita ngomong Instagram aja, sebenarnya banyak tim yang involve gitu kan. Dari kreatif, dari yang moto produk, dari yang desain, bikin caption, sama admin. Udah ada 5 orang. Lu bayangin kalau lu bayar 5 orang ini secara personal, belum mereka di bawah lu, mereka belum bisa ngerjain sendiri. Benar. Gimana lu bisa bangun your business berkembangnya mau kemana lagi kalau misal konten aja masih lu yang pusingin. Bener. Gitu. Yang lain bisa nggak kepegang nanti. Malah core utamanya malah berantakan bisa jadi. Iya, betul. Nah, kemarin kan aku juga ada interview Revata sih, Revata. Oh, oke. Kan dia bilang ngutak-ngatik iklan di dashboard itu, entah itu FB Ads atau Google Ads gitu ya, atau TikTok Ads. Basically itu hanya skillnya 20% doang. Oke. 80% itu konten. Kamu agree nggak? Agree. Setuju banget. Why kamu agree banget? Jadi gini, apa ya? Selebihnya konten, iya. Karena gini, tadi juga barusan meeting sama klien kan, dia bilang iya saya mau lagi udah dealing nih untuk nge-ads $5.000 cuma dalam waktu berapa minggu dan lain-lain. Dia bilang gitu kan. Terus aku bilang tapi kontennya apa? Terus dia bilang aku kok cuman convertnya kok cuman engagement aja ya. Dia bilang kok nggak ada kepenjualan ya. Terus aku nanya, terus kamu kontennya apa? Iya informasi sama giveaway. Ya udah kelar gitu kan ibaratnya. Loh artinya adalah gini, kalau lu pengen convertnya ke sales, kamu harus memposisikan diri kamu sebagai netizen yang lagi lihat kamu punya iklan betul. Gitu. Kan kalau misalnya kita ngomongin tadi 20% itu strategi 20% itu kan lebih ke langsung ke orangnya, ya kan? Misalnya umurnya berapa, tipe karakternya apa segala macem. Ketika udah dapat orangnya, dikasih tontonannya. Nah, kira-kira tontonannya itu kena nggak sih? Sebenarnya tontonan yang kena atau konten-konten yang ibaratnya yang oke itu adalah konten-konten yang bisa bikin orang langsung, ih gue harus beli nih, gitu loh. Benar. Ya kan? Misalnya kayak testimoni asli, bikin bener-bener seril mungkin dan senyata mungkin gitu kan. Ya gimana? Ya udah nggak usah pakai yang terlalu profesional. Orang sekarang udah nggak bodoh, ya kan? Artis di endorse aja udah bilang, lu mau dibayar, ya kan? Iya benar. Jadi bikin sesuatu yang bener-bener real gitu. Kayak kita contohnya ngomong pernah nggak ada konten yang katanya ibu-ibu berantem lagi di undangan, yang katanya berantem makanan. Nah, itu kan salah satu brand micin juga sebenarnya. Jadi kayak gitu-gitu gitu. Jadi bikin sesuatu yang viral, ujung-ujungnya apa? Sebenarnya terus Nat mau cari yang ide-ide kreatif itu dari mana? Ya nggak bisa kadang dari kita sendiri. Kita harus lihat kompetitor punya kayak apa. Coba aja cek 3-4 kompetitor kamu itu kira-kira bikin kontennya kayak apa. Copy paste, develop lagi lebih bagus. ATM. Amati, tiru, modifikasi. Nah, itu dia. Bahkan sebenarnya rumusnya udah ada ya. Tinggal jalanin aja sih. Bahkan di TikTok itu ATP pun masih bisa viral loh. Amati, tiru, plek. Iya. Amati, tiru, plek aja bisa viral. Apalagi lu develop lagi. Bener. Gitu loh. Karena dunia sekarang udah lebih ke kreatif sih. Kreatif ya. Semua branding itu udah rananya cari sekreatif mungkin. Benar. Udah bukan yang sebagus mungkin kualitasnya, tapi udah sekreatif mungkin kalau aku lihat. Jadi sebenarnya kalau aku lihat ini sebenarnya dulu ada terminologi namanya guerrilla marketing. Oke. Ya kan, marketing gerilya gitu. Jadi kayak macam basically marketing gerilya itu yang kreatif Nat. Jadi kayak misalnya dia bikin kayak misalnya di kereta nih,
gantungan pegangan. Terus di sini gambar jam, iklan Iya, jam. iklan jam. Aku suka Gitu. tuh yang kayak gitu-gitu. Ya kan? Terus kayak misalnya apa deh, dia kayak bikin zebra cross, penyeberangan jalan tapi jadi kayak touch piano. Ya, gitu. Ya kan? Yang hal-hal kayak gitu sih sebenarnya, tapi kita rubah itu kan secara fisik gitu ya kan, physical menjadi digital gitu loh. Betul. Nih, aku kasih contohnya lagi ya. Kemarin itu ada yang nanya, Nat, aku properti, dia bilang, aku mau main billboard. Kira-kira billboard efektif nggak ya untuk melakukan branding? Oke, aku cuma jawab gini. Sekarang itu bukan cuma hanya satu platform, and then kira-kira cukup apa enggak ini melakukan branding. Tapi gimana caranya pakai satu platform itu, lu sebarin lagi. Tetap yang paling efektif adalah online. Gitu. Jadi gimana nih, Nat, kalau misalnya aku pengen tetap pakai billboard tapi bisa tersebar oleh banyak ini, logikanya kalau pakai billboard lu udah di satu titik lah ya. Benar. Lu di billboard di Kedoya ya udah cuma orang-orang sekitar Kedoya yang tahu. Jakarta Selatan, apalagi Sumatera, Kalimantan dan Jawa dan lain-lainnya nggak bakalan bisa lihat. Terus gimana caranya bisa dilihat? Ya udah, lu bikin billboard di situ yang seunik mungkin, and then billboard itu lu taruh di lambe turah kah, taruh dibikin viral. Kayak contohnya kemarin si Deddy Corbuzier bikin podcast, dia taruh di billboard. Ini justru terbalik. Dia di online, taruh di offline. Benar. Ya kan? Tapi kan itu jadi viral gara-gara di push lagi. Kayak Ivan Gunawan ya paling disuruh, lu ceritanya komen dong billboardnya gue. Wah, apa nih nggak ngadi-ngadi nih, ngapain nih? Lu suruh gue nonton. Jadi viral kan? Padahal billboardnya satu titik, tapi yang dilihat seluruh Indonesia. Nah, tergantung kreativitas lu, kembanginnya kemana lagi. Kreativitas lagi kok, ujung-ujungnya. Semua kreativitas ya? Semua kreativitas, makanya gue seneng banget kreativitas. Karena kalau misalnya ngomongin dan pelajari kreativitas, lu tuh kayak selalu belajar. Nggak akan ada matinya sampai lu dipanggil. I see, benar. Gitu. Nah, terus kalau desain sendiri ini, lu menyediakan apa aja nih jasanya nih? Produk jasanya? Kalau jasa dari kita sih pertama dari KOL gitu kan, KOL management. Jadi kita bantuin brand-brand yang emang pengen endorse dengan KOL gitu kan. Sebenarnya mereka bisa lakukan sendiri nggak? Bisa. Cuman kan mereka satu harus ngubungin satu-satu. Mereka nggak tahu yang cocok buat brand mereka apa. Kalau kita kan memang udah menguasai hampir semua brand, kita pernah coba pakai si A, si B, si C yang cocok apa. Karena ngomongin KOL karakternya sekarang beda-beda. Mulai dari nano sampai apalah, udah kayak ngomongin ini aja ya, size minuman aja lah ya kan. Tapi benar loh, bukan masalah cuma menghubungi. Menghubungi pertama ribet. Kedua, Nat, sebenarnya ini pengalaman gue sendiri di MFG. Ini ada satu artis lah level, ada YouTuber segala macam. Tuh duit gue masih nyangkut. Udah biasa lah. Gile, duit segitu doang aja. Udah biasa. Berat banget keluarnya. Udah masuk nggak bisa keluar, kacau. Padahal duit udah banyak dia juga. Jadi gini, itu adalah salah satu komplainan beberapa klien ke gua. Jadi ibaratnya, Nat, gila, gua udah bayar nih, Nat. Dia tinggal posting doang aja. Kayak gua nagih-nagih hutang. Iya, parah itu. Nah, itu dia ya. Jangankan kayak begitu gitu kan. Disumpahin loh, itu hati-hati loh kalian influencer kalau begitu. Iya, jadi kenapa mereka kadang masih butuh agensi ya, ada pihak ketiga yang ibaratnya bisa nge-push juga. Gitu. Kadang kalau udah brand kayak jadi gimana ya? Brand kan punya ego. Gila lu, gue udah bayar lo. Yaudah lah, kalau nggak mau dasar lu, udah sumpahin aja lah, kelar gitu kan ibaratnya kan. Bener. Tapi kalau sama agensi kan lu punya tuntutan, Nat gimana? Guanya bisa ngomong, tolong dong, gue yang dirugikan nih bro. Gini segala macam. Ya mereka masih ada toleransi dan mereka mungkin lihat, wah ini sama agensi nih, dia biasanya bakalan kasih gue brand-brand lain, nanti gue di blacklist lagi. Jadi kenapa ada agensi itu, mereka juga ada rasa takut sih. Benar. Ada rasa takut. Jadi kalau misal ngomong artis-artis seperti itu, ya to be honest, kayak manajer aku kan juga kebetulan aku ada manajer juga kan gitu kan. Manajer aku juga ada ngurusin beberapa yang artis-artis juga. Ya ada lah yang kelakuannya seperti itu, ada. Udah dikejar-kejar segala macem gitu kan. Ya udah mau gimana. Tapi kalau gue convert lagi nih dari sisi artisnya nih, ya kan. Karena kan gue juga pernah kan dikejar-kejar gitu kan. Ya kadang gini, kita lagi enjoy nih sama teman, tapi dia Kak posting ini ya. Duh, mood gue lagi sama temen nih, lagi ngobrol, gue disuruh promosi, nanti dulu deh. Kalau punya manajer enak, ada yang taker, Kak, ini udah deadline, tolong Kak. Kak, gitu. Gue sering banget kan waktu itu. Kak, ini udah deadline, oke deh, gitu kan. Masih oke. Tapi kalau nggak ada klien, apalagi dia udah orang besar, mau nggak, terserah. Nah, itu udahlah. Itu bawah sih. Tapi ya sebenarnya ya harusnya sebagai artis ataupun siapapun itu,
ya tanggung jawab lu tetap lu harus Oh iya dong. ini dong gitu kan. Itu Ini loh. profesional gitu loh menurut aku. Itu utang loh hitungannya loh. Utang. Ya kan? Iya. Lu nggak tahu lu punya umur di entertain sampai kapan, bro. Benar. Nanti kalau misalnya udah selesai umur lu, jangan lu begging-begging sama brand. Benar. Gitu, ya kan? Oke lah, kita nggak usah ngomongin semua lu profesi artis atau apa deh. Ini kita sebagai human aja deh, ya kan? Gitu loh. Lu udah sedia, oke, berjanji dan menerima bayaran, bahkan menerima bayaran, gitu ya. Dan lu nggak melakukan, gitu loh. Itu dosa lo, gede loh. Mau Iya, apapun agama lu, belief lu. Iya, betul. Gitu Karena ya? udah ada sesuatu hutang. Yes. Istilahnya hutang sih. Utang, gitu Hutang loh. yang sudah disimpan gitu kan ibaratnya gitu. Mending lu tolak aja kalau di awal gitu loh. Kalau memang nggak bisa gitu Benar, kan. gitu loh. Tolak segala macem. Bukan masalah nama baik doang sih, ya hutang itu. Hutang ya, gitu loh. And then kalau misalnya lu bayangin deh, kalau misalnya soalnya banyak juga loh, Nat, kayak misalnya reseller gua endorse influencer gitu ya. Itu nggak di-post, bahkan duitnya nyangkut. Iya. Bisa jadi itu duit satu-satunya dia. Iya, betul. Berharap loh. Dia udah nabung, dia rela nggak dapat ibaratnya untungnya dia, tapi untuk dia invest ke influencer, and then influencernya seperti itu. Wah, gitu. Itu yang sedih sih sebenarnya. Nah, kadang resikonya brand yang sendiri langsung ke sana, dia gambling, Dre, kayak begitu. Kalau misalnya ke kita kan ke agency, masa sih gua gitu, gitu kan. Brand datang ke kita aja, kita kadang dengar cerita mereka kayak budgetnya pas-pasan, kita akan bantu. Oke, kira-kira aku plottingin ke yang budget ini ya, ini masih aman kok masuk ke budget lu dan lain-lain. Kita nggak kasih langsung yang budget besar, kasihan gitu kan. Karena kan sebenarnya influencer besar sama kecil itu memang beda juga konteksnya. Kalau influencer nano atau apapun itu lebih ke untuk awareness. Kalau misalnya untuk influencer yang udah artis itu untuk brand image. Jadi kalau lu mau kesannya terpercaya produk lu, udah dipakai si artis ABC, itu lu pakai artis yang besar memang. Tapi kalau misal awareness ya udah masih KOL yang biasa-biasa aja juga masih aman gitu. Sambil dilihat reviewnya dia gimana. Oke, pokoknya lebih aman sih emang kita serahkan ke ahlinya aja. Biasanya seperti itu. Kita juga maksudnya bukan yang gimana ya. Jadi kalau misalnya influencer yang sama kita pun mereka saking udah biasanya, ketika aku bikin brief itu agak banyak-banyak dikit. Jadi kan nggak mungkin cuma 15 detik. Jadi mereka akan willing kok. Jadi konsepnya adalah story review, bukan satu kali story, tapi story review gitu. Jadi mereka benar-benar willing review aja dan suaranya juga nggak dicepet-cepetin kayak Chipmunk. Oke, nah itu jualan apa gitu kan, nggak enak juga. Biasanya mereka udah tahu kok karena udah sering juga sama kita, jadi mereka tahu gue harus honest review. Nah itu enaknya sih karena kita memang punya community-nya kalau di KOL management. Terus kita ada social management. Sekarang kalau social management kita cuma handle Instagram sama TikTok yang tadi aku cerita juga ya kan. Terus ada juga media relation. Media relation ini memang aku udah punya hubungan baik juga sama media. Jadi kalau memang kiranya brand itu butuh trust segala macem, nah kita bisa minta media untuk tolong dong bantu ibaratnya menyebarkan berita ini segala macem. Kayak kita pernah tuh waktu itu untuk salah satu brand RTD juga yang besar, waktu itu kita bikin presscon itu offline sebelum pandemi itu 98 media. Wow, itu sih gila banget gitu kan. Memang dia campaign besar dan salah satu perusahaan besar juga. Terus kita ada production untuk video sama foto, kita ada bikin konten gitu kan. Terus udah itu sama event management. Karena ketika kita udah bikin online campaignnya, offline-nya harus berjalan gitu. Ketika orang udah lihat, terus udah itu orang harus kayak ibaratnya merasakannya itu kapan gitu ya, ketika di offline itu sih sebenarnya. I see. Walaupun sekarang masih bisa sih sebenarnya, bisa dikit-dikit ya, karena kan beberapa tempat juga udah buka, cuman nggak bisa yang bikin kayak event-event yang perlu kayak ngantri dan lain-lain gitu. Tadi kan lu mulai dari 2008 nih. Pengalamannya udah lama ya. Kalau Sense sendiri dari kapan? Sense brandnya? Iya, dari 2008 itu. 2008. Dari 2008 itu. Dulu namanya Media Sense gitu kan. Karena kan media kan kita bikin kayak media-media kayak misalnya video-video. Terus udah itu ya udah deh namanya Sense aja gitu. Iya, kenapa Sense? Sense. Apa yang mau bikin Sense? Sense itu kan kayak insting. Ya nggak sih? Kayak feeling, kayak apa ya? Ya. Ini sense-nya gue itu seperti ini. Nggak bisa di-describe juga. Nggak bisa digambarkan. Jadi kayak kemarin tuh gue mau bikin PPT Sense, gambarnya apa ya Sense? Apa ya? Karena nggak bisa di-describe aja. Itu sesuatu ibaratnya yang memang lu udah dikasih dari Tuhan, kayak kreativitas, kayak feeling, kayak insting gue.
taste gue kayak begini gitu. Jadi kayak Iya, gue baru inget. Sense ya, panca indera. Panca indera salah satu. Gitu loh. Gue ingetnya tuh Sense Club, Eksekutif Club. Ini otak gue kali ya. Restoran ya. Value apa sih Nat yang lu pegang dari dulu sampai sekarang yang akhirnya membuat Natali seperti ini gitu loh? Value ya. Value. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Iya, apapun itu. Kalau dulu nih waktu masih awal-awal, mau budgetnya berapapun, yang penting give the best. Gitu. To be honest nih, walaupun gue di dunia branding, gue tidak pernah melakukan branding iklan apapun. Iya. Misal mau di YouTube lah, mau di apa gitu segala macam, minta orang untuk endorse Sense gitu, nggak pernah sama sekali. Iya benar. Gua punya feedback ini adalah atas apa yang gua taburan gua melakukan sesuatu yang terbaik sebaik mungkin, walaupun memang klien itu ada yang datang dan pergi, tapi gua tahu ketika yang pergi mereka pun datang kembali. Dan itu udah terbukti. Jadi gue yang penting adalah gue lakukan yang terbaik versi gue aja. Ketika lu tidak merasa terima dengan versi terbaik gue, mungkin ada yang salah dengan komunikasi kita. Betul. Gitu. Jadi mendingan lakukan yang terbaik aja, karena nggak ada yang salah sebenarnya dengan kita melakukan yang terbaik sih. Gitu, karena dilihat juga sama di atas gitu kan. Jadi nanti mereka akan kirimkan juga orang-orang yang tepat untuk kayak kita bisa bantu. Jadi kalau sekarang konsepnya gue adalah ya gue ngebantuin brand aja berdasarkan ilmu yang pernah gue lewatin selama ini gitu. Jadi ketika klien datang pun gue kayak selalu merasa, aduh ini milik gue, aduh kasihan juga nih dia begini. Kadang gue tambahin ekstra begini, tambahin ekstra begitu gitu kan. Atau misal gue lebih put effort ke mereka gitu, karena gue ngerasa kalau gue di posisi mereka nggak ngerti soal branding gimana ya gitu loh. Jadi benar-benar gue willing gitu. Jadi balik lagi ya, dasarnya ya berikan yang terbaik, ya apapun itu. Makanya sekarang tuh, kemarin gue juga si Revata kan juga ngomong gitu ya, sebenarnya kita marketing produk, kualitas produk itu tergantung hati nurani, dia bilang. Kalau produk lo jelek, di scale up, di boost pun bisa gitu loh. Iya. Tapi ya matinya juga cepat. Contohnya kita ke restoran, aku ngomong contoh restoran, ya kan. Restoran, biasa orang ke restoran itu kenapa? Satu, ambience-nya bagus, atau nggak harga. Harga nantilah. Satu, ambience-nya bagus, kedua makanannya enak. Ya kan? Nah, pertama, lu bisa bikin orang datang ke sana, ya kan? Ketika orang udah lihat tempatnya bagus, makanannya enak, orang pasti akan repeat. Kalau misal lu datang ke situ, makanannya nggak enak, ambience-nya bagus, belum tentu orang repeat. Cuma sekali datang. Nah, makanan enak itu kan sebenarnya seperti kualitas dari produk. Bener, mau produk jelek itu bisa dibikin kelihatannya bagus. Iya, setuju. Tapi kan itu nggak bohong. Jadi kalau bikin produk, tolonglah yang memang bagus juga, sesuai dengan harganya juga. Gitu. Jadi tidak merugikan orang lain. Gitu. Benar. Jadi ya apa namanya, ibarat kata produk itu ya kita harus bikin yang benar gitu loh. Karena kalau misalnya kita mau mendevelop sesuatu, kita harus cari sebuah masalah. Ya, betul. Ya kan, ada problem gitu. Kayak misalnya maybe Net bikin Sense ini karena ada masalah nih, pemilik brand, pemilik company untuk reach influencer atau artis itu susahnya minta ampun. Dan ketika udah itu juga manage-nya ribet ya kan. Nah, itu masalah. Akhirnya Sense hadir. Ada solusi. Gitu. Solusi gitu. Bukan kalian bikin produk cuma untuk kantong doang, no gitu. Nanti visinya ujung-ujungnya kantong. Benar. Gitu kan? Dan itu nggak akan lama. Nggak akan lama. Kalau misalnya bikin brand punya ibaratnya apa ya, visi yang ibaratnya bisa menyenangkan bagi banyak orang, ya kan? Benar. Orang-orang yang terlibat gitu kan, nah itu enak tuh. Bener. Kayak contohnya, Nat, kalau Sense visinya sekarang lebih kemana? Iya, benar. Kalau gue, satu, pasti bantu brand-brand yang ibaratnya nggak paham soal di dunia branding. Untuk mereka mungkin bisa lebih mengenal dunia kreatif itu ternyata indah. Ternyata brand-brand mereka bisa dikenal dan lain-lain gitu kan. Kedua adalah gue pengen bangun anak-anak muda yang memang pengen bekerja di dunia kreatif. Oke, membuka lapangan pekerjaan yang untuk anak-anak muda yang benar-benar mereka tuh pengen berkreatif lah di dunia-dunia agency gitu. Karena gue pernah pengalaman ketika dulu kayak gue intern, ya gue nggak mendapatkan pengalaman yang sangat oke. Bahkan teman gue intern di company yang besar pun kerjaannya cuma fotokopi gitu. Dan di sini gue nggak mau gitu kan. Di sini anak-anak yang memang di sini ada anak-anak yang intern juga, terus udah itu ada yang anak-anak yang memang kerja sama kita gitu kan. Nah, anak-anak intern ini akan aku didik gitu. Aku didik kalau memang dia capable, aku minta mereka untuk maju untuk jadi tim bagian dari kita segala macam. Karena kan juga anak-anak yang akan baru lulus, gitu kan. Mereka habis itu mereka harus cari kerja. Nah, di sini gue godok mereka yang bisa lolos, yang nggak lolos ya udah bye bye gitu. Karena gue pengen bener-bener membangun anak-anak yang
mereka tuh punya mimpinya nanti gimana sih I see. gitu ya kan, khususnya di dunia kreatif sih, karena menurut gue di dunia kreatif itu wah seru lah gitu. Nah, terus sekarang Sense ini udah berapa orang timnya? Kurang lebih 15 lebih lah. 15 Kayaknya tadi lebih banyak. Ya kurang 18 ada kali, 18 sampai 20 kali ya. Kayaknya sih Kayaknya tadi keluar masuk. Kadang kan ada yang konten kreator freelance juga, ada juga segala ya. macem gitu. Karena kan di TikTok ini kan gue harus banyak konten kreator juga kan. Makanya gue mencari-cari konten kreator juga yang mau kerja gitu kan, yang mau jadi freelance juga. Mereka yang memang jago di TikTok, ya udah welcome, ayo gitu. Kita berkreativitas bareng gitu. I see. Keren. Oke, thank you banget Nat. Thank you juga. Thank you banget. Thank you. Keren banget. Jadi buat kalian yang mau ini langsung follow aja IG-nya dan IG Sense, DM aja kebutuhan Sense itu di @sense.indonesia. Oke, di deskripsi dimasukin nih ada. Oke, nanti kapan kita ngobrol lagi? Boleh, oke. Thank you juga. Bye-bye. Bye.